Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap dewan juri pemegang tinta-tinta keadilan, hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada momen ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kami sanjungkan atas keharibaan Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang rela berlayarkan di tengah lautan, bernapaskan di ujung pedang hanya untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul pentingnya gaya hidup halal. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada manusia, mereka tidak akan peduli lagi dengan cara apa mereka mendapatkan harta, apakah itu dengan cara halal atau dengan cara haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah rahimakumullah, modernisasi adalah bentuk majunya ilmu pengetahuan manusia. Akan tetapi majunya ilmu pengetahuan manusia sering sekali tak sejalan dengan iman dan takwanya. Dapat kita lihat di zaman sekarang ini, banyak sekali manusia yang menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan harta dan memenuhi gaya hidup mereka yang sangat-sangat mahal. Dapat kita lihat banyak sekali kemudaratan yang terjadi di muka bumi ini. Contohnya perampokan, pembegalan, pembunuhan, korupsi, bahkan penjual belian narkoba. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu semua dilakukan oleh manusia hanya untuk mendapatkan harta dan memenuhi hawa nafsu mereka, sehingga mereka tidak lagi memikirkan itu halal ataukah haram, itu diridhoi ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka pikirkan hanyalah mereka mendapatkan harta, mereka mendapatkan uang, dan mereka bisa bergaya dengan semau mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, membahas tentang halal dan haram, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam ayat suci Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang telah dianugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah apabila engkau benar-benar hanya menyembah kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat di atas telah menjelaskan bahwasannya persoalan halal dan haram tidak hanya membahas tentang makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan tetapi persoalan haram dan halal itu membahas semua persoalan yang ada dalam hidup kita. Entah itu pakaian, entah itu makanan, atau pergaulan kita. Dan harus kita ketahui hadirin, bahwasanya persoalan haram ini hanyalah kewajiban yang harus kita patuhi, ataukah sebuah kebutuhan
yang tanpa dia kita tidak bisa meraih hubungan yang baik, kualitas yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sulit untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada beberapa alasan kenapa kita harus menjaga pola hidup kita. Kita harus menjaga gaya hidup kita dengan cara yang halal, karena untuk mempunyai kualitas hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin, bahwasannya apa yang kita konsumsi itu akan menjadi daging di dalam tubuh kita, dan apabila kita mengonsumsi makanan yang haram, maka itu akan menjadi sarana pengantar kita ke api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Hadirin, dapat disimpulkan bahwasannya rezeki yang kita peroleh, haram atau halalnya, itu akan menentukan kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah dari sekarang ini kita prioritaskan, kita utamakan kehalalan sebuah makanan kita, kehalalan gaya hidup kita. Kita utamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita, insya Allah akan menjaga kita di bumi, Allah akan menjaga kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Sekian pembahasan tentang gaya hidup halal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan hanya dari saya. Undur ma qala wala tangdur man qala. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mali akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.